warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Toy Basel di sini. Jadi hari ini kami ingin melakukan podcast bertemakan saling berbahasa menuju peradaban maju. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Sultan. Saya dari kelas 10-7 dan di sini ada dua tamu di sini. Halo, perkenalkan nama saya Dian Cakra Wicaksana. Saya di sini sebagai tamu. Dan perkenalkan nama saya Lorenzo Santoso. Di sini saya sebagai tamu juga. Nah, sudah tahu dan kesini buat ngapain? Podcast, Podcastnya pada hari ini kita buat podcast mau tentang apa? Saling berbahasa menuju peradaban maju. Nah, jadi yang ada di pikiran kamu apa sih buat mengenai podcast hari ini? Peradaban maju ya. Pasti kita langsung tertuju pada Gen Z. Betul Betul. Gen Z sekarang sudah mulai nakal. Dan tidak terkontrol. Apalagi anak-anak SMA sekarang ya. Ya betul. Udah mulai SMP atau bahkan dari SD loh ada. Banyak banget. Nah, udah mulai dari SMP, SMA. Nah, contohnya nih, ada nih temanku nih satu SMA di sana. SMA ya kan? SMA yuk. Kameramen ya kan? Iya, kita. kameramen. Oke. Jadi Gen Z ya ini. Nah, buat pertanyaan saya hari ini pada pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana peran bahasa dalam membentuk karakter dan moral bangsa buat peradaban maju mengenai Gen Z? Gimana sih? Bahasa untuk Gen Z. Ya, jadi Gen Z yang contohnya buat mengenai peradaban maju bahasa santunnya, soalnya kan udah mulai toksik ya. Iya. Jadi bagaimana sih buat peradaban maju ini tanggapannya? Ya, jadi kan peradaban maju ini kan sangat penting ya kan. Ya. Peradaban maju Indonesia emas, terus Ya. 45 100 tahun Indonesia ya kan. Ya. Nah, itu kan perlu pemuda-pemuda yang berkualitas ya kan namanya. Perlu pemuda-pemuda yang karakternya dibentuk sejak dini. Ya. Maka dari itu kita bisa gunakan sarana yang selalu kita bawa, itu adalah HP. Handphone. Nah, Kan sangat penting dan dimana pun kita bawa kan, bangun Iya, tidur, tidur, makan ya kan, Pasti. bahkan sekolah pun kita bawa ya. Iya. Kan? Ya. Nah, maka dari HP ini kita bisa gunakan sebagai alat yang positif, Ya. alat yang bisa kita gunakan sebagai sarana-sarana memperkenalkan Indonesia secara luas Ya. dengan hal-hal yang positif. Betul Ya kan, banget. mengenal Indonesia, lalu mengembangkan potensi-potensinya dari HP ini ya kan. Tuh. Nah, Tapi perlu diingat ya teman-teman, HP ini juga bisa senjata makan tuan. Kalau kita tidak bisa menyaringnya, ini akan menjadi senjata yang sangat buruk yang bisa melawan diri kita sendiri. iya, betul banget. Apalagi sudah mulai anak sekarang pornografi macam-macam ya. Ya. Jangan sampai melihat pornografi ya. Jangan. Jangan terpengaruh ya kan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini kan juga apalagi anak Gen Z sekarang sudah toksik ya. Ya, Nah, betul. bagaimana sih bahasa dapat menjadi alat untuk membangun toleransi persatuan di tengah keberagaman budaya pada Gen Z ini buat menuju ke depannya. Contohnya buat untuk Gen A lah ya, Gen Alpha. Selanjutnya Gen apa kan? Ya, Gen Alpha. benar. Nah, jadi kan banyak banget anak-anak sekarang pada Gen Z yang kayak nolak lah, contohnya Ya. nolak, mungkin HP-an di kamar ya, cuma nge-game atau apa, tidak mau berkomunikasi dengan sesama. Nah, itu gimana sih buat solusinya buat agar anak-anak Gen Z sekarang itu tidak hanya tergantung HP seperti contohnya melihat HP buat pornografi atau lain-lain lah ya. Nah, gimana sih biar anaknya bisa berkomunikasi juga dengan lingkungan sekitar? Oke, jadi kan kalau hal seperti itu kan kita bisa mulai dari pendidikan di keluarga Ya. sebenarnya. Pendidikan di keluarga di mana kita mulai belajar sejak dini ya. Ya. Nah, kita bisa membentuk anak itu bisa keluar rumah, Ya. bermain dengan temannya ya kan. Bermain itu saya rasa permainan-permainan tradisional itu udah mulai hilang ya. Hilang, iya, betul. Sekarang ketemu di mana-mana, woi, login ya. Nah, Contohnya itu. Itu udah ngomongnya OTW tapi malah main ML sudah Dari itu Sudah. kan membayar. kita perlu membentuk kan dari sekarang kan hal-hal yang positif itu Ya. kita kembangkan Ditanamkan lah. juga, ditanamkan sejak ini dari keluarga terlebih dahulu, Ya. selanjutnya dari pemerintah, dari Betul, sistem betul. pendidikan yang ada. Jangan sampai Betul. sistem pendidikan itu malah mengajarkan semuanya terfokus pada HP. Ya. Kan itu kan sebuah hal yang negatif sebenarnya. Ya. Dan maka dari itu kan harus mulai hal-hal yang positif, hal-hal yang sifatnya itu bertemu dengan banyak orang, bersosialisasi.
Nah, apalagi pada anak-anak sekarang sudah tergantungnya HP, main game terus. Ya mungkin adalah bagusnya ya. Menghasilkan uang mungkin ya bisa ya. Bisa Tapi mungkin juga ada yang salah menggunakan. Ya, karena kurangnya pengawasan orang tua. Sebenarnya gadget kan juga bukan salahnya gadget semua ya. Mungkin juga masalah didikan. Pendidikan dan lain-lain. Nah, itu juga walaupun memang bisa menghasilkan uang, tapi juga jangan salah gunakan HP. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara kita menggunakan bahasa ini untuk mempromosikan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang? Soalnya kan Gen Z pada zaman ini kan juga sudah banyak yang toksik, padahal awalnya mungkin baik atau didikannya sudah betul, tapi mungkin karena contohnya dia mengikuti olahraga, tapi dia tidak disupport, padahal bisa mewakili daerah, mewakili kota, bahkan negara pun. Betul. Nah, tapi malah terkena musuhnya yang orang dalam. Nah, itu salah banget itu. Salah banget ya. Itu yang jadinya benci daerah sendiri, mungkin pemerintahannya ya. Nah, itu bagaimana sih solusinya buat ngelawan orang dalam kayak gitu? Untuk caranya ya kita lebih berhati-hati lah, karena orang-orang yang misalnya kayak ruang tutup mulut. Itu bahaya banget ya. Karena dia memakai kekuasaannya. Nah, sedangkan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu lebih kasihan lah. Iya. Apalagi yang udah latihan lama ya. Skillnya udah bagus. Skillnya udah lebih bagus, tapi kalahnya sama apa? Sama orang dalam. Dia berpotensi besar mewakili ya, tapi dikalahkan oleh orang dalam. Itu kan merusak generasi emas yang sebenarnya berpotensi ya kan. Tapi malah dihancurkan sendiri oleh pejabat-pejabat yang menggunakan oknum-oknum yang menggunakan kekuasaannya. Betul. Merusak generasi dan merusak peradaban maju yang akan datang seperti itu. Nah, mungkin memang gitulah ya. Memang pemerintahan sekarang juga kurang maksimal, mungkin dalam pengawasan pada seleksi mungkin. Nah, buat anak-anak yang sudah berlatih lagi mungkin bisa dicoba tahun depan. Tetap semangat. Pasti kan ada waktunya kita ada kesempatan. Betul. Juga. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya nih, bagaimana kita dapat melestarikan dan mengembangkan bahasa agar tetap relevan dan berdaya guna pada peradaban yang akan datang? Nah, juga kan masih bahas toksik lah ya, bahasa santun. Nah, buat anak-anak yang juga nolep, komunikasinya kurang, itu kan sebenarnya mereka tuh juga masih bisa menghasilkan uang, tapi jangan mensalahgunakan alat handphone ini. Nah, bagaimana sih kita melestarikan Indonesia ini? Soalnya juga adalah mungkin yang ingin membuat konten, membuat bangga nama Indonesia dengan caranya mengalahkan Mr. Beast. Jangan. Bayar. Tidak ya, bukan saya. Bukan saya. Ya, kita kan juga perlu memperbaiki. Kalau kita mau memperbaiki yang akan datang, kita perbaiki yang lama. Kalau ada misalkan, kalau yang lama itu jelek, contohnya kan jejak digital. Nah, itu kan yang lama. Kalau kita mau memperbaiki yang baru yang akan datang, kita perlu memperbaiki yang lama. Contohnya kayak ya kan, itu kan jejak digital sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Terus ada juga yang komentar-komentar kepada sepak bola negatif juga kan. Jadi kalau kita memperbaiki, kita kan perlu memperbaiki dari yang belakang-belakangnya. Sebelum nanti masa yang selanjutnya diperbaiki, tapi yang selanjutnya diperbaiki, tapi yang atas itu melihat, wah kok ternyata sebelumnya kayak gini, itu kan sangat negatif ya. Oke, mungkin segitu aja ya podcast hari ini kami. Jadi sudah kami akhiri. Terima kasih telah menonton pada video podcast hari ini kami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Waduh. Terima kasih telah menonton video podcast kami hari ini.